Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yao Xiaotian. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menerima tubuh kristal berwarna darah yang tergantung di depannya. Sebuah kekuatan yang menakutkan gelap dan dingin menyebar dari tangannya. Segera mulai membekukan salah satu tangan Xiaoyan. Itu memang Spring Blood Crystal. Kekuatan gelap dan dingin ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan mengangguk gembira setelah melihat kristal ini. Dia menjabat tangannya dan kristal es retak. Setelah itu, dia memasukkan kristal darah ke dalam storage ring miliknya. Dia melihat Yao Ming itu dan bertanya, "Bagaimana aku bisa menyelamatkan kamu? Apakah aku menghancurkan 4 rantai logam ini? Tidak perlu untuk itu. Rantai logam ini bukanlah hal-hal yang menahan aku. Sebaliknya, itu adalah batu yin musim semi kuning yang melekat pada ujung rantai. Ada kekuatan gelap dan dingin tak berujung yang melonjak darinya yang menghabiskan Douqi di dalam tubuhku, menyebabkanku tetap dalam kondisi lemah. Ada tombol rumit yang tersembunyi di antara rantai logam dan tubuh gunung. Setelah kamu menghancurkannya, rantai logam ini tidak akan lagi dapat menjebak aku meski terbuat dari bahan yang unik." Yao Ming menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Oh." Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Dia bergerak dan muncul di ujung rantai logam. Dia melihat bahwa itu rantai logam itu benar-benar dimasukkan ke dalam gunung yang gelap hitam seperti outcropping. Bentuk gunung ini tidak besar. Itu hanya lebih dari 100 kaki dalam ukuran, tetapi kekuatan gelap dan dingin yang terkandung di dalamnya menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar menggigil meskipun memiliki perlindungan dari Heavenly Flame. Apakah ini batu yin musim semi kuning? Xiaoyan mengepalkan tinjunya saat dia melihat gunung hitam gelap. Sebuah douqi yang sangat besar dan kuat melonjak dan dengan kejam menabrak tubuh gunung. Bang! Gelombang air besar menyebar dengan gemuruh dari titik di mana kepalan Xiaoyan mendarat. Namun, gunung hitam gelap itu hanya gemetar. Pukulan Xiaoyan, yang bisa secara serius mencederai seorang elit Ban Sheng, gagal bahkan meninggalkan jejak kecil di batu karang ini. The Yellow Spring Yin Rock telah disempurnakan oleh kekuatan gelap dan dingin di musim semi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat sulit, bahkan mungkin tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika aku memulihkan kekuatanku, itu akan sangat sulit bagiku untuk menghancurkannya. Yao Ming berbicara dengan suara serak setelah melihat keributan yang digerakkan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit merajut alisnya. Dia tiba-tiba meraih rantai logam dengan tangannya dan kabut putih mendesis dipancarkan. Dia dengan cepat melepaskan tangannya. Embun putih tebal sudah menyebar di telapak tangannya. Bagian dalam rantai logam ini tampak seperti kehampaan yang dipenuhi dengan kekuatan gelap dan dingin. Baru sekarang dia mengerti mengapa Yao Ming ini terkunci di tempat ini selama berabad-abad. Wajah Yao Ming yang keriput mengungkapkan kekecewaan setelah melihat bahwa itu banyak usaha Xiaoyan sia-sia. Hal-hal di 9 musim semi serius ini memang luar biasa. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti melakukan sesuatu yang sia-sia. Dia meringkuk 2 jari dan gumpalan api yang sangat bertekanan dari Heavenly Flame-nya naik. Itu bertindak seperti jarum seperti itu dengan lembut dimasukkan ke titik di mana rantai logam telah dimasukkan ke dalam tubuh gunung. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya menyentuh objek melingkar yang sangat sulit. Dia meningkatkan kekuatan dari jarinya dan jarum api dimasukkan dengan kejam ke dalam benda seperti pelet yang keras itu. Retak! Saat jarum api menusuk pelet, Xiaoyan dengan cepat merasakan riak yang tidak biasa yang dipancarkan dari outcropping. Rantai logam raksasa itu benar-benar pecah. Dia benar-benar berhasil. Yao Ming, yang merasa sedikit kecewa di dalam hatinya, mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiaoyan dengan mata yang dipenuhi dengan sukacita liar.
Sementara Xiao Yan melanggar segel Yao Ming, itu sangat hidup di dalam istana megah di jaringan Serene Snake bawah tanah. Para pemimpin dari banyak suku ular rakyat berkumpul di sana saat tawa mereka bergema di aula besar. Seorang pria berpakaian hitam duduk di atas tahta di dalam istana. Dia tampak sangat tampan, tetapi ada kegelapan yang gelap yang tidak bisa disembunyikan di dahinya. Kedua matanya sedikit tertutup. Kilatan berkedip di dalamnya. Matanya tampak seperti ular berbisa yang bisa membunuh seseorang dalam sekejap, meninggalkan rasa dingin di hati seseorang. Dua wanita dengan sosok mempesona dengan hati-hati memijat tubuh pria itu ketika tangannya yang besar terus-menerus berkeliaran di atas tubuh lembut yang indah dari dua wanita, menyebabkan mata mereka terlihat sedikit hilang. Keduanya muncul encan luar biasa ting. Hah! Mata tertutup pria berpakaian hitam tiba-tiba terbuka. Ekspresi kaget muncul di matanya, segelnya rusak. Kepala suku, apa itu? Seorang lelaki tua dengan ular beracun merah terang di pundaknya mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Segel yang menekan Yao Ming telah rusak. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri. Ekspresinya gelap dan dingin saat suara samar ditransmisikan ke telinga tetua. Apa? Bagaimana itu mungkin? Wajah tetua itu berubah drastis setelah mendengar berita ini. Dia buru-buru menarik emosi di wajahnya saat melirik para tetua dan pemimpin dari berbagai suku di aula besar. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Kamu harus segera pergi. Ini akan berakhir bagi kita berdua jika Yao Ming berhasil melarikan diri. Aku akan menstabilkan situasi di sini sebelum bergegas untuk mendukung kamu." Tenang, dia tidak akan bisa bangkit lagi. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum sinis. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia menghilang dari tahta. Haha, ada elder yang ingin melaporkan sesuatu. Kepala suku telah pergi menemuinya. Semuanya, tolong lanjutkan. Elder itu berdiri dan tersenyum. Dia menenangkan semua orang di aula besar ketika mereka melihat pria berpakaian hitam itu menghilang. Dentang! Xiao Yan memecahkan segel rantai logam terakhir. Setelah itu, dia membubarkan jarum api. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mendukung Yao Ming yang akan jatuh. Kamu baru saja berhasil melarikan diri dan Dou Qi dalam tubuh kamu benar-benar kelelahan. Pada saat ini, bahkan seorang ahli Dou Zong dapat membunuhmu. Haha, tidak disangka bahwa itu aku, Yao Ming, benar-benar dapat bertahan hingga hari ini. Teman muda, bolehkah aku tahu nama kamu? Tubuh Yao Ming sangat lemah. Jelas, dia sangat bersemangat. Matanya mendarat di Xiao Yan saat dia tertawa. Xiao Yan. Teman muda Xiao Yan, aku, Yao Ming, tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu telah menyelamatkan aku. Selama aku bisa membalas dendam, aku akan menggunakan kekuatan dari seluruh suku Pithon 900 tanah untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang kamu buat. Mata Yao Ming menatap tajam ke Xiao Yan saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar tawaran ini. Dia bisa merasakan rasa syukur yang sangat padat dalam kata-kata Yao Ming. Meskipun rasa terima kasih ini adalah hasil dari kebenciannya pada Yao Xiaotian, orang ini bukanlah tipe yang akan menyakiti seseorang yang telah membantunya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah menentukan karakter orang ini. Dia menjentikkan jarinya dan botol obat terbang ke arah Yao Ming. Dia berkata, "Konsumsi beberapa pil obat untuk memulihkan Dou Qi kamu terlebih dahulu. Kami tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Mari kita cepat-cepat meninggalkan Nin Serene Spring ini. Kami akan pergi dan menemukan masalah dengan Yao Xiaotian setelah kamu mendapatkan kembali kekuatan kamu." "Aye, teman muda Xiao Yan benar." Yao Ming mengangguk dan tanpa sadar menelan botol pil obat ke dalam perutnya.
Dia mengerti bahwa itu tidak mungkin baginya untuk menjadi pertandingan untuk Yao Xiaotian dalam kondisinya saat ini. Ayo pergi! Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah menyelamatkan Yao Ming. Setelah itu, keduanya berubah menjadi dua panah air yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Karena Xiao Yan telah tinggal di dalam 9 musim semi serene cukup lama, ia telah menghabiskan sebagian besar dari Dou Qi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ia dengan cepat mengambil beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut sebagai tindakan pencegahan sementara dia bergegas keluar dari mata air. Xiao Yan akhirnya bertemu ular-ular aneh dalam perjalanan pulang. Untungnya, Yao Ming sepertinya memiliki metode untuk mengendalikan mereka. Semua ular aneh melarikan diri ke kejauhan setelah dia mengeluarkan suara aneh, dan Xiao Yan menghindari kesulitan bertarung dengan ular aneh ini. Kecepatan Xiao Yan dan Yao Ming meningkat secara signifikan tanpa adanya penghalang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia melihat cahaya di kejauhan dan menghela nafas lega. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba mempercepat. Kami akan keluar. Xiao Yan tersenyum saat dia melakukan perjalanan lebih dekat ke permukaan danau. Tubuhnya bergetar saat dia meraih Yao Ming. Mereka menerobos permukaan air dan mendarat di danau. Bang! Suara teredam tiba-tiba terpancar dari udara di atas setelah Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Sesosok jatuh dari langit saat suara tajam dari angin deras terus-menerus muncul. Cailin! Ekspresi Xiao Yan berubah setelah melihat sosok itu. Dia melambaikan tangan leve dan kekuatan lembut melonjak keluar. Kekuatan ini menerimanya sebelum Xiao Yan meraih dengan tangannya dan menarik Cailin di sampingnya. Kamu akhirnya keluar. Cailin menarik nafas lega setelah mendarat di samping Xiao Yan. Tangannya buru-buru menghapus darah di sudut mulutnya. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat jejak darah di sudut mulut Cailin. Dia tidak membuka mulutnya untuk menanyakan apapun. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Ada seorang pria berpakaian hitam yang tergantung di udara. Orang berpakaian hitam sedang melihat Xiao Yan dengan sepasang mata yang luar biasa gelap dan ganas. Orang ini tiba-tiba datang dan menyeret kami bertiga keluar. King Lin dan dokter peri kecil telah terluka olehnya. Cailin mengatupkan giginya saat dia berbicara. Xiao Yan melihat ke tempat yang jaraknya dekat dengan mata air. Baik King Lin dan Aura Little Fairy Doctor sedikit kacau. Mereka berdua menderita luka serius. Matanya menjadi sedingin es. Pria berbaju hitam di langit itu memandang Xiao Yan dan Yao Ming yang mirip kerangka dengan mata yang sangat padat. Senyum jahat muncul di wajahnya. Bajingan kecil, karena kamu berani merusak rencanaku, raja ini akan menguburmu di musim semi ini. Dari mana asalmu? Raja ini akan membantumu mengurus ketiga wanita cantik ini. Ini adalah harga yang harus kamu bayar untuk kecerobohan kamu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.